Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Lama nggak jumpa, kayak udah beberapa minggu saya nggak upload konten. Nah, sekalinya upload nih saya punya sesuatu yang berbeda. Jadi saya ada beberapa hal yang ingin saya kasih tahu ke teman-teman. Untuk tampilan juga video ini ada yang sedikit baru gitu ya. Yang biasanya saya nggak pernah pakai mic condenser kayak gini. Saya coba pakai mic kayak gini supaya hasil audionya juga jauh lebih bagus. Dan kebetulan ini berkaitan dengan rencana saya buat bikin podcast ya. Jadi nanti kayaknya saya bakal upload podcast di Spotify. Nanti kalian bisa coba kunjungi Spotify saya. Kalau udah siap semuanya nanti bakal saya publish di Instagram. Jadi buat yang nungguin podcast saya, kalian follow Instagram supaya nggak ketinggalan informasi dari podcast terbaru dari Akadika. Yang pasti nama channel di podcast Spotify bukan Akadika. Karena kayaknya semua platform kalau pakai nama Akadika nggak seru banget ya. Jadi untuk video kali ini saya pengen bikin satu segmen lagi. Jadi di YouTube channel saya kan udah banyak segmen, ada POV, kemudian ada review, ada ngobrol-ngobrol juga, kemudian ada vlog juga sesekali saya bikin. Nah, untuk segmen yang baru ini saya nggak tahu ntar nama segmen ini apa, tapi di playlist yang terbaru ini saya bakal lebih banyak jawab pertanyaan teman-teman. Karena kalau misalnya bikin open Q&A kayak gitu kayaknya udah terlalu rame banget, nanti nggak fokus menjawab pertanyaannya. Jadi saya lebih kayak ya sistemnya mungkin kayak open question juga, tapi nanti saya bakal menjawab pertanyaan teman-teman itu dalam satu video gitu. Jadi satu pertanyaan satu video gitu. Jadi biar lebih fokus gitu untuk menjawab pertanyaannya. Karena saya juga sering kan open Q&A itu di Instagram, kadang mau jawab panjang nggak bisa gitu. Nah, jadi saya manfaatkan platform saya yang satu ini buat menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, kebetulan 1 bulan yang lalu itu saya ngupload short ya di YouTube. Dan itu yang komentar banyak. Nah, tapi saya belum jawab nih pertanyaannya. Jadi saya baru cek nih. Ternyata lumayan banyak yang nanya. Dan mungkin saya bakal coba menjawab salah satu pertanyaan. Sebenarnya nggak salah satu sih. Ada beberapa pertanyaan yang hampir satu garis gitu. Jadi dia ini bertanya tentang gimana sih caranya untuk yang baru terjun ke wedding gitu, biar klien percaya gitu, biar dapat klien atau biar bisa masuk ke industri wedding itu. Karena memang untuk para pemula yang baru pengen main di wedding itu kan pasti kesulitan buat brandingan nama, ngedapetin klien karena portofolio juga masih terbatas. Nah, di sini saya mau bahas itu, gimana sih caranya buat kita masuk ke industri wedding, ke dunia wedding ini, kita bisa dapat klien, bisa bisa dapat circle yang bagus gitu di wedding gitu loh. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngomongin tentang gimana sih masuk ke dunia wedding, itu sebenarnya banyak cara. Nah, kalau saya ya berdasarkan pengalaman pribadi, gimana sih caranya saya bisa masuk ke dunia wedding dan sampai akhirnya bisa cukup dikenal gitu untuk skop kota saya gitu. Saya nggak bilang secara luas ya. Kalau misalnya kalian kenal saya itu karena ya mungkin kalian kebetulan subscriber ataupun follower saya, jadi taunya saya dari sosial media aja. Tapi untuk di kota saya lumayan dikenal buat vendor saya sendiri. Nah, saya cerita dulu saya bangun brand itu tahun 2013 pakai nama Akadika Fotografi. Nah, di tahun 2020 kemarin Juni tuh saya rebranding. 2020 apa 2019? Ya 2020. Juni 2020 tuh saya rebranding jadi Lamusa Foto. Kalau ada yang nanya, "Bang, kenapa sih kamu rebranding?" Ya tujuan saya biar lebih biar lebih luas aja gitu skopnya. Soalnya kalau saya pakai nama pribadi, nama Akadika gitu, jadi kayak fotografer yang ada di bawah Lamusa tuh jadi kurang dapet trust gitu loh. Jadi kayak nyarinya, "Bang Dikanya mana?" gitu. Bang Dikanya nggak turun gitu. Mungkin kalian juga ngerasain itu gitu untuk beberapa di antara kalian yang pakai nama dari nama kalian sendiri, nama brandnya gitu. Jadi saran saya sih kalau misalnya kalian mau bangun wedding di awal, pilihlah nama brand itu yang lebih general. Jadi ketika kalian bangun tim nanti akan lebih nyaman. Itu saran saya sih. Cuman terserah sih, karena ada juga yang pakai nama sendiri, ya juga tetap jalan manajemennya gitu. Oke, next. Jadi ceritanya di awal dulu saya cuman pakai sedikit peralatan. Jadi kalau kalian bertanya untuk masuk ke weddingan itu kita harus butuh peralatan apa aja gitu, dan harus punya spek alat seperti apa sampai kita bisa ngambil wedding. Di awal dulu saya cuma punya satu kamera dan satu external flash. Menurut saya itu
peralatan udah cukup untuk masuk ngurusin wedding di skop kampung mungkin ya. Karena dulu awalnya saya main itu di kampung-kampung juga. Jadi satu flash eksternal gitu, kemudian dulu pakai kamera 60D, lensanya dulu 50mm f1.8, terus ada lensa kit. Nah itu saya udah bisa ngegarap wedding kecil-kecilan di masa itu. Terus yang nanya gimana sih caranya awalnya saya bisa masuk? Yang pertama menurut saya, kalau dulu saya masuknya itu dari jalur teman. Jadi ada teman saya yang kebetulan udah ngurus wedding duluan, udah punya vendor wedding duluan. Jadi saya masuk dari dia. Saya kenalan, bukan kenalan sih, emang dia teman lama saya zaman SMP yang juga banyak ngajarin saya. Sampai sekarang pun dia studio fotonya masih survive dan makin bagus ya. Jadi dari teman saya itu saya ikutan dia. Jadi second shooternya dulu gitu pada awal itu. Jadi wedding pertama saya tuh datang dari teman saya. Nah jadi menurut saya yang pertama kali yang harus kalian lakukan kalau pengen masuk ke dunia wedding adalah menemukan orang yang bisa membawa kalian ke sana. Entah itu teman kalian, entah itu memang orang panutan kalian di vendor wedding, entah itu ada vendor yang mungkin lagi open recruitment. Kan banyak tuh vendor-vendor wedding yang tiba-tiba open recruitment. Gimana sih caranya buat masuk ke situ? Ya pas di open recruitment kalian lihat tuh persyaratannya apa aja. Ya udah kalian apply kayak kalian ngelamar kerja gitu. Biasanya ada tuh beberapa vendor yang cari. Nah, nanti kalian bisa coba jalur itu. Jadi ada banyak jalur. Jadi ada banyak jalur ya. Jadi kalian bisa pilih salah satu dari jalur itu tadi. Atau kalaupun memang teman kalian nggak ada, kemudian nggak ada vendor yang mungkin ngebuka lowongan, terus nggak ada apa lagi, pokoknya serba nggak ada. Gimana nih bang caranya buat masuk ke jalur itu? Ya kalian bisa modal nekat dalam artian kalian mungkin udah tahu nih ada fotografer di Instagram yang satu kota sama kalian dan dia vendornya udah jalan. Kalian DM gitu, kalian coba bang tanya dong, saya boleh nggak ikut weddingan kamu gitu. Nggak dibayar nggak apa-apa bang, saya pengen belajar nih. Kalian bisa lakukan cara seperti itu gitu dengan harapan ya orangnya balas. Kalau orangnya belum balas ya mungkin kalian bisa DM berkali-kali sampai dia baca. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu pasti kebaca gitu. Nah, kalau kalian udah kayak gitu, beneran dikasih kesempatan, itu beneran datang gitu. Karena nih, saya pribadi itu pernah dan beberapa kali saya bikin ya story di Instagram. Nyari dong asisten, nyari dong gini gitu. Banyak tuh yang nge-DM atau enggak ada yang nge-DM nanya bang ada weddingan nggak bisa saya ikut. Saya udah kasih oh ya udahlah kamu ikut gitu, kalau mau ikut tanggal sekian jam sekian. Anaknya tuh nggak datang gitu sampai hari yang udah saya janjiin. Nah berarti kan kalau menurut saya pribadi ini orang nih nggak serius gitu loh. Kalau memang dia serius udah dikasih kesempatan ya udah datang gitu. Nah jadi kalian juga gitu, kalau misalnya kalian nge-DM dan udah dikasih kesempatan, Hamin satunya tanya bang besok di mana jam berapa gitu, saya pakai baju apa, itu semuanya ditanyain supaya kalian bisa datang, bisa kenal dia. Nah kalau nanti udah di lokasi kalian gabut nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian ngintilin aja orang itu, terus bang apa nih yang bisa saya lakukan, mau bawa tas yang mana, mau bawa alat yang mana, nggak apa-apa gitu. Ibarat kata kita jadi tukang suruh-suruh dulu nggak apa-apa. Tapi menurut saya walaupun kalian jadi tukang suruh-suruh, banyak hal yang bisa kalian pelajari. Mulai dari gimana dia setup alat, mulai dari gimana dia memperlakukan kliennya, itu semua pelajaran. Jadi jangan merasa kecewa atau kecil hati kalau kalian diajak weddingan cuman disuruh-suruh gitu jadi kru doang, nggak pegang kamera, itu nggak apa-apa. Karena belajar itu nggak selalu motret kan. Motretnya nanti kalian bisa seiring berjalannya waktu. Yang penting menurut saya di wedding adalah workflow. Workflow itu sangat penting. Gimana awalnya orang setup di kliennya, gimana dia foto make upnya, gimana dia motret ini itu perintilan dan lain sebagainya. Itu semua bisa kita pelajari kalau kita lihat secara langsung, ya kan? Jadi nanti suatu saat mungkin kalau kalian dapat proyekan pribadi itu kalian udah tahu kalian mau ngapain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk masuk ke wedding kita butuh yang namanya portofolio. Nah, nyari portofolio ini di mana? Kalau kalian nggak punya portofolio dari vendor wedding, nggak punya portofolio dari wedding yang memang prepare, setidaknya kalian bisa dapatkan ya portofolio wedding ini dari orang-orang terdekat. Misalnya ada saudara kalian yang menikah, ada tetangga kalian yang menikah, ada temen kalian yang menikah. Kalau kalian punya kamera dan kalian niatnya pengen masuk ke dunia wedding, kalian bisa curi gambar dari acara mereka.
dengan catatan kalian harus punya etika nih. Kalau kalian niat mau nyuri-nyuri kayak gitu dengan bawa kamera, seenggaknya kalian izin sama fotografer yang emang bertugas. Ya, kalian bilang, "Bang, saya izin, saya fotografer dari pihak keluarga gitu. Saya nyuri-nyuri dari belakang ya." Nah, nyuri-nyuri dari belakang ini kalian bener-bener harus nyuri gambarnya dari belakang fotografernya. Jangan sampai ntar udah diizinin terus kalian malah nyelonong ke depan, malah ngeblok gambar dari si fotografer. Jadi kalau kalian dapat kesempatan seperti itu, izin dulu. Setelah diizinin, ambil gambar yang bener-bener dari belakang fotografernya. Jadi kayak kalian tuh cuman ngumpulin portofolio candid aja. Nah, nanti dari situ kalian bisa dapat tuh portofolio. Terus portofolio ini juga nggak cuman soal wedding. Kalian bisa juga motretin couple. Motret couple ini kalian bisa teman kalian yang sedang pacaran, atau saudara kalian yang kebetulan mau nikahan, mau bikin foto buat pre-wedding. Kalau kalian ngerasa kalian punya kemampuan dan pengen berlatih, nggak ada salahnya kalian nawarin saudara kalian. Itu yang saya lakukan waktu dulu 2012-an. Pertama kali foto pre-wedding, itu saya motoin pre-wedding saudara saya. Nah, dari sana saya upload hasil fotonya ke Facebook ya pada saat itu. Dan dari situ tuh saya dapat klien pertama saya yang kebetulan kenalan dari saudara itu, saudara saya tadi. Jadi mereka kayak tertarik gitu ngelihat hasil foto saya, jadi mereka coba hire saya. Nah, buat yang penasaran itu hasil foto saya dulu kayak gimana, ini saya tampilin hasil foto dari saudara saya yang saya foto. Ya, ini konsepnya kayak gini. Ya, mungkin jadul, tapi di zaman itu tuh udah cukup menarik dan menurut saya itu laku pada zaman itu, 2012-an. Nah, foto ini membuat saya tuh dapat klien yang pertama, dan klien pertama saya inget banget itu saya jual foto pre-wedding 1,8 juta, itu udah free transport sama makan siang. Jadi saya nyiapin mobil buat klien, saya nyiapin makan siang juga buat klien. Kebalik kan, harusnya tuh klien yang nyiapin mobil sama makan siang kalau untuk sekarang. Tapi itu dulu, service dulu, dan saya nggak ngerti dulu gimana yang namanya penyusunan price list. Jadi dulu tuh pokoknya bersih-bersihnya saya dapat 500.000 deh. Saya kerja sama teman juga, jadi bagi 2 sama dia gitu. Nah, itu pengalaman saya. Tapi dari situ saya punya portofolio couple dan saya dapat klien. Jadi menurut saya itu worth it pada saat itu. Jadi itu menurut saya teman-teman yang bisa kalian lakukan untuk kalian bisa masuk ke industri wedding melalui 2 jalur tadi ya. Bisa kalian jalur pertemanan yang emang teman kalian udah di circle itu, atau kalian ya modal nekat buat coba tanya ke fotografer yang udah pengalaman, ikutin dia, niat pengen jadi krunya dia gitu, atau bantu-bantu aja. Intinya kalian harus punya usaha untuk itu. Dan ingat, yang namanya wedding itu adalah momen sekali seumur hidup. Jangan pernah kalian ambil wedding atau nerima pekerjaan wedding kalau kalian nggak punya pengalaman, karena kalian sama aja mempertaruhkan momen sekali seumur hidup orang buat kalian belajar. Belajar itu tempatnya nggak di situ. Belajar itu tempatnya di tempat lain. Kalau buat kejadian yang cuma sekali seumur hidup buat kalian coba-coba, wah itu fatal menurut saya. Jadi jangan coba-coba untuk pertama kalinya. Oke? Mudah-mudahan video ini menjawab pertanyaan teman-teman yang nanyain gimana caranya masuk ke dunia wedding. Semoga membantu ya. Dan buat kalian mungkin yang punya pertanyaan lain, kalian bisa tanya di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka video-video kayak gini, coba komentar juga kalian suka nggak kalau saya bikin terus video reguler seperti ini untuk menjawab pertanyaan sederhana-sederhana teman-teman semua. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Buat yang pengen tanya lebih jelas, bisa follow saya di Instagram ya, dan jangan lupa juga klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Andika Nugraha, saya wassalam dan sampai jumpa.